Mama kepengennya Reza pasangan gimana ke depan. Terus kalau dia misalnya melangkah menikah. Pernah tanyain kemarinan ya? Oh, Reza pernah nanya. Nikah kek. Mama pengen punya cucu gitu ya nggak sih? Sebenarnya nama Reza itu Reza Oktopian. Karena dia sering sakit dulu. Oke. Nama dia di depannya harus dikasih Muhammad. Jadi bagus. Jadi bagus, sehat terus. Sama kalau misalnya lagi banyak ini kepikiran tentang Reza, ngobrol ke siapa? Sendiri sama Tuhan. Berdoa. Yang dipikirkan cuma satu. Dia melalui doa. Beri kesehatan, lancarkan karirnya, lancarkan rezekinya, sehatkan tubuhnya. Yang lain tidak ada. Apa kabar, Rap? Ini udah mulai belum sih? Udah mulai belum sih? Udah. Apa kabar? Sabar, gue mau tag dulu. Ya, gue minum dulu lah Cleo nih. Cleo air murni bukan air mineral. Diproses dengan teknologi nanofilter, terbebas dari mineral anorganik sehingga rasanya lebih segar dan ringan dari air biasa. Dan semua kemasan Cleo sudah BPA free sejak 20 tahun yang lalu. Karena Cleo air murni sudah dipastikan airnya bromat safe. Jadi pilih Cleo yang sudah terjamin aman, sehat, dan pastinya lebih segar untuk penuhi hidrasi tubuh setiap hari. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Lu kalau sakit, lu minum Cleo, mempercepat sembuh. Oh ya, halo Cleo. Asik. Update dulu, rambut kenapa? Kenapa apaan? Kenapa jadi begitu? Gaya aja. Bagus sih. Oke nggak rambut ini? Masuk ya? Gue sih oke sih. Badan juga bagusan ya. Coba berdiri deh. Lu lihat biasanya dia tuh kayak galon air gede di sini. Tuh, lu workout deh, tangan gedean tuh. Workout. Lu nge-gym? Iya, workout di rumah. Lu? Gua. Ada apa? Nggak apa-apa, itu sesuatu yang belum pernah gua lakuin aja seumur hidup. Kenapa? Pengen buka baju di stage gitu kalau lagi manggung. Lebih ke sombong ya? Gigi lu kenapa gigi? Lu bisa stop nanya yang nggak penting nggak? Tadi di-update tentang lu. Iya udah pakai apa suara si aja. Itu idenya dari mana? Nggak ada, ide aja, iseng aja lagi gini. Kenapa gue nurut ya? Tapi buat gue lu tuh trend center yang berbeda dari orang lain, itu yang bikin hal-hal nggak penting dari diri lu jadi penting, cuy. Boleh dong ya? Serah lu deh. Boleh ya? Gue ngikut aja deh. Cuma kemarin gue ngundang dia tuh gara-gara awalnya teman-temannya nge-spill ada berita besar gitu ya. Berita gede, iya kan? Mulai lu. Jing. Lu mulai. Apa, cu? Apaan, nggak ada apa-apa? Lalu itu bentar lagi nih berita gede nih. Apa sih, Pen? Waktu itu kita bahas apa sih, Pen, yang itu? Iya. Nggak ada loh. Oh ada deket. Oh dia deket sama cewek? Ya masa sama cowok? Iya, maksudnya lu mau kasih tahu go public gitu? Enggak tahu, belum. Belum yakin? Belum mau. Belum mau? Nggak semua harus public. It's better keeps in private gitu. Supaya ya nggak buat apa-apa aja. Gue bilang nyokap lu tuh ada nyokap lu tuh situ tuh. Jadi hari ini temanya tuh spesial. Selain kita update tentang Reza, kita juga mau update tentang nyokapnya. Pertama kali nyokapnya mau datang ke YouTube gua. Lu pasti kaget ya kalau lihat nyokapnya Reza. Gue juga kaget sih. Nggak, tapi kan gue udah izin. Udah ya? Dipakai. Nggak apa-apa, pakai aja masker ya. Izin ya. Kita panggil ya. Langsung. Ngobrol langsung aja. Oke, nyokap duduk tengah atau bebas ntar nyokap. Nyokap sih. Panggil ya. Lu takut gak sama nyokap lu, Ji? Hah? Takut kayaknya. Kayaknya takut deh sama nyokapnya. Kita panggil Mama. Tepuk tangan dulu buat mamanya Reza Arab. Pertama kali muncul di sosial media. Di publik. Selain di foto wedding man gua. Yes. Tumben kaki nggak naik. Ya. Pintar dulu. Gak berani ya. Kenapa ya semua anak-anaknya bad boy kalau ada nyokapnya jadi good boy gitu. Iya. Mama katanya kemarin salim dulu. Oh, wih. Aduh. Ma, pernah diundang-undang podcast gak, Ma? Nggak pernah. Nggak pernah? Boh, pernah lah, nggak mungkin pasti. Nggak pernah. Nggak ada yang pernah ngide ngundang mamanya Reza. Di foto aja nggak makan mau. Kalau di kayak interview gitu? Nggak mau. Apa? Tapi ada yang pernah ngundang Nggak. aja? Nggak juga. Oh, karena nggak ada yang tahu ya? Gue tertutup itu. Gue nutupin nyokap gue segitunya, gue nggak mau. Alasan lu apa kalau gitu?
Ya gue nggak mau kalau misalnya, ya gue kan begini ya bentukannya, lu lihat aja kerjaan gue gimana apa segala. Kalau gue nanti amit-amit gitu, amit-amit, sampai sekarang sih nggak ada ya. Kalau gue ada masalah apa segala kan, ya gue nggak mau nyokap gue keseret gitu. Gitu. Nyokap gue atau enggak keluarga gue siapapun gue nggak mau. Tapi Itu alasan terbesar gue. Tapi Mama tahu nggak Reza di luaran apa Tahu. beritanya gitu, tahu Mama? Ya dia udah dewasa. Dia bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak, ya udah kita lepaskan. Tapi pernah Mantau aja dari jauh. marah nggak? Enggak. Reza kecil kayak gimana sih, Ma? Gimana ya? Bener pernah dulu mati suri dia? Iya. Dia kan prematur kan? Iya. Lahirnya berapa bulan? Kecil sekali ya. Berapa bulan waktu itu lu bilang? 7. 7 bulan ya, bener ya? 7. Terus kemudian dia mati suri tuh umur 9 tahun. 9 tahun. Iya betul. Bener ya? Itu gimana ceritanya? Emang banyak yang pengen tahu. Tuh, suka ngarang-ngarang katanya. Iya, Dia- takutnya ntar dibilang gue ngarang. Coba Mama cerita deh. Ya awalnya sih Resa kolab lah tengah malam ya jam 2. Oh, Kejang-kejang di rumah. lu mana inget? Kejang-kejang terus bawa ke dokter. Resa kan pakai dokter pribadi ya, dokter Gunawan ya. Setelah itu pulang nggak masalah katanya, udah dikasih obat. Tengah malam jam 2-an kambuh, langsung bawa ke rumah sakit. Kata dokter apa waktu itu? Jantungnya dia lemah kan. Rasa jantungnya lemah. Apa karena lahir prematur itu? Ya, dia dulu sekolah naik tangga pun nggak akan bisa. Pasti uwe. Bentar, ini gue di sini buat apa sih? Lu dengerin nyokap lu lagi cerita, kan jarang-jarang. Jadi nggak boleh kecapean, nggak boleh. Ya pokoknya jalanin yang berat-berat itu tidak boleh. Oh jadi Dulunya. memang lebih lemah anak ini Iya. fisiknya dari kecil. Jantungnya Ketawa aja lemah muntah sekali. gua. Ketawa aja muntah gua. Cengeng juga ya? Iya. Jadi- Manja? Banget. Iya. Mamanya mau mandi diikutin itu apa segala macam diikutin. Anak satu-satu ya? Iya. betul. Anak tunggal ya? Benar berarti semua data-data itu ya? Jadi kita konfirmasi langsung ke mamanya. Tuh kan sudah ngarang nih. Terus kemudian kolaps lagi. Iya. Akhirnya what happened itu? Ya, meninggal Untuk jam yang 2. kesekian kalinya mondar-mandir masuk keluar masuk. Untuk yang kesekian kalinya baru seminggu ya di rumah sakit. Seminggu di rumah sakit? Terus dia kejang-kejang. Kejang-kejang? Terus surat nadinya mau diimpus lagi udah nggak bisa. Maksudnya gimana? Udah nggak Nyari urat nadinya itu udah nggak ada lagi. Wah, maksudnya nggak ketemu, nggak bisa itu jadi beku kayak beku gitu loh, dingin. Oh jadi kalau ditusuk bisa tapi nggak keluar darahnya Iya, gitu? betul. Dinyatakan meninggalnya itu bagaimana? Maksudnya Itulah jam 2 malam itu lah. apa itu yang Udah. detektor Udah. tit gitu? Mama lihat begitu? Iya, udah didorong ke kamar mayat, udah didorong. Lu masih inget itu? Kan gua mati, Jo. Oh iya, dia meninggal. Gimana lu? Mama nggak histeris gitu. Anak gua kenapa meninggal gitu? Maksudnya kan aneh juga ya, cepet banget gitu. Ya enggak lah, udah lama. Karena udah sering kambuh lagi, itu lagi kambuh lagi. Iya kejang-kejangnya. Iya. Cuma meninggalnya enggak dong kan? Mama? Iya, baru sekali. Begitu dia meninggal, Mama gimana? Kayak Mau nangis nggak bisa, mau teriak nggak bisa. Ya ikutin aja mau didorong kemana. pikiran kalau Iya. Terus masih nggak percaya dibuka. Ya cuman bisa berdoa. Kalau bisa nyawa orang tua Ditukar. buat bekanti. selalu gitu tuh kalau Mama ya. Jadi dalam hati gitu ya. Iya. Ada yang nemenin saat itu, Mama? Tidak ada sama sekali. Oh, cuma Semenjak Resa dari bayi sakit kecil-kecil hanya tante sendiri yang urus. single parent. Kerja, pulang ke rumah sakit. Dari rumah sakit pergi ke kerjaan. Hanya itu. Gokil kan. Mak gue. Iya, rata-rata single parent memang kuat-kuat sih, tapi nggak semua ya. Kuat sih, cuma nggak semua gitu loh. Saat itu ya banyak teman ngomong, lu kenapa nggak nikah lagi katanya. Hah. Saya nggak terpikir ke sana, hanya fokus ke anak. Waktu Sampai detik ini Reza lahir, Mama umur berapa? masih muda dong. Sekarang umur 36, sekarang 66 tante. Oh iya masih muda ya, berarti masih 30-an. 30-an ya. Terus nggak kepikir nikah lagi. Mama 66. Fokus ke anak.
Lu nggak tahu hak mak lu umurnya 66. Gua nggak tahu mak gua umur berapa. Sama. Kenapa semua anak begitu ya? Kita tanggal lahir ulang Tahu. Berapa? 11 November. Benar? 11 tahu. Tapi Sama. kalau umur gua nggak tahu. Gue juga gak ikut. Masih muda. Bang gue 61, 62 apa 63 ya? Gue lupa ya. Lanjut lagi. Tunggu, gue mau denger cerita. Emang gitu anak laki emang bajing. Tunggu, Mah. Pas dia meninggal nih ya kan, set, udah nih. Iya. Kamar mayat nih, Mah. Nggak Masuk percaya. nih. Iya, karena udah ditutup semua, liatin. Dan bisa berdoa sambil nangis. Iya, Pak. Begitu air matanya kena mukanya, dia begini, "Mama jangan nangis." Hah? Dia bangun. Bangun. Bingung dong. Iya. Waktu lu bangun, lu ngomong mama jangan nangis. Iya. Iya, nanti Caca sedih gua bilang gitu. Langsung panggil dokter. Iya. Wah ini asik nih bisa langsung dengar dua versi nih. Nah waktu kejadian pas itu kan tadi itu mama versinya. Nah lu itu pas lagi di alam lain ya? Oh, Apa? Lu lagi di mana? lagi sama mama main-main. Oh kayak mimpi. Iya, gitu-gitu. Oh, Bosan kan? oh iya dicerita. Iya. Udah gitu dong. Ketemu Tuhan nggak? Lu coba inget lu sama mama di taman lagi main. Iya. Udah nih pas Paling setengah jam, 15 menit setengah jam paling main. Iya lu berasanya sih gitu. Terus mama ngajak pulang. Pulang yuk, Cah, gitu. Ih, Gitu. balik sama mama. Ya melek. Melek. Telanjang. Mulai kan telanjang. Halo. Bingung dong lu. Bingung lah. Mama panggil dokter. Iya. Dokter dipanggil, bingung juga mah. Iya, kita ngecek semua gitu-gitu. Dokter bilang apa pertama kali? Lihat. Nggak disangka. Mukanya gimana tuh dokter? Dia kaget. Langsung dibawa lagi ke ICU. kamar. Terus akhirnya dokter bilang apa ke mama? Maksudnya kenapa ini anak bisa dinyatakan meninggal terus hidup lagi gitu? Dia ada keterangan medis gak? Enggak, jantung dia sempat berhenti itu aja. Itu aja? Iya. Dan memang kondisi kayak begitu sering terjadi atau termasuk Baru jarang? kali itu. Baru kali itu? Memang sering kumat, tapi nggak separah itu. Iya istilahnya mati suri ya? Nggak tahu juga ya intinya. Iya, istilahnya mati sempat suri. udah tidak ada Nyawa. napas sama sekali. Semenjak kejadian itu Reza menampakkan perilaku yang berbeda nggak mah? Biasa-biasa aja. Biasa aja, sama aja kayak Reza yang setiap Justru tambah diperhatikan karena ketakutan sendiri namanya orang tua ya mungkin. Iya, mama kan lebih perhatian. Ntar ada temannya sedikit ganggu, waduh mulai deh mamanya yang ngamuk-ngamuk. Oh, jadi terlalu protektif. Iya. Jadi protektif. Iya. Lu Pokoknya nggak boleh sampai diganggu aja intinya. mama jadi lebih protektif. Iya. Lu ngerasa itu? Nggak. Oh, enggak. Nah, lu waktu masa kecil lu apa yang lu ingat? Nggak inget. Yang mama tahu anak ini karakternya selain tadi manja, cengeng juga. Cengeng nggak. Enggak, cengeng enggak ya? Berantem enggak dia, Ma? Pernah satu kali berantem 2 kali lah. Waktu SMP sekali. SMA sekali. SMP itu dia nggak berani ngadu. Karena dia pasti tahu mamanya pasti datengin gurunya nih. Oh, gangster loh. SMP gue masih cengeng. Oh, si cengeng. Masih apa? Jadi kalau sekolah itu tidak pernah lepas dari mobil-mobilan. SMP. Begitu SMK, dia tidak mau kalau perhatikan pelajaran, kalau tidak ibu kantin kasih makanan, antar makanan. Jam pelajaran ada nggak sih ada makan gitu? Kok begitu sih? Itu. Berarti Tapi dia tahu apa yang guru terangkan, walaupun dia tidak memperhatikan. iya, maksudnya dia tahu nih dia sedang ngapain, tapi kelakuannya unik. Iya. Boleh dibilang. Jadi keunikan ini udah dari kecil. Iya. Mama udah melihat itu. Iya. Hal-hal unik lainnya dari Reza Gurunya mau bilang, lucu nih. Gurunya bilang, kamu tidak menghargai pelajaran ibu. Terangin aja. Tahu kok katanya. Memang tahu dia. Pelajarannya berarti dia dengerin. Dengerin. Walaupun dia sedang makan, sedang main, sedang apa. Iya, cuma attitude-nya. Nah. Iya. Nah, kalau kayak begitu Mama bilang apa ke Reza kayak negur? Nggak boleh begitu. Orang lapar. Dia bilang begitu. Jadi Mama bilang nggak boleh begitu. Terus dia bilang, Iya. Kan nanti abis istirahat bisa makan kakak. Iya, iya. Jadi nggak mau tahu.
Itu bagaimana mama kalau ngedidik kayak Reza kayak gini? Jadi kan dia banyak hal-hal unik kayak gitu. Ya, harus banyak super sabar. Iya, sabar ya. Pernah nggak mama keras ke Reza kayak ngamuk, kayak mukul sampai Setelah dewasa pernah. Pas umur Pernah berapa ya? Reza? Udah di warnet ya? Belum. Belum. Oh, yang muka Udah lu di masih itu ya, muka lu dulu waktu lu masih belum YouTuber ya? Belum jauh. Iya, itu ya. Baru lulus SMA. Sebelum. Di warnet ya itu ya. Baru lulus Si SMA. baru lulus lah. Digebuk. Waduh, berantem gede banget itu. Oh, berantem. Jadi Berantem kalau digebuk. berantem gede banget. Jadi Wes, asik. apa? Berdebat mulut. Berdebat mulut. Keluarga harus pindah keluar kota. Sedangkan teman-teman gue tuh semua di Jakarta. Gue lagi gila-gilanya main warnet. Gue ikut nggak nyampe seminggu. Gue bilang gue mau cabut gitu. Gue mau pulang ke Jakarta. Gue nggak mau tahu gimana cara gue mau pulang ke Jakarta. Di situ berantem gede. Mama maunya? Emang mau Tinggal bareng sama mama. Dari situ baru gue tinggal sendiri. Mama khawatir ya. Iya, karena dia beda dari anak lain. Mama udah ngerasa itu dari kecil. Iya. Iya dong. Iya, Ja, lu tuh Kalau beda, Ja. kalau Serius, ya Ja. anak-anak lain kan sehat. Iya. Kalau dia kan enggak. Kita takut terjadi sesuatu. Itu aja. Orang pakai behel dia pakai taring mah. Lu lihat deh. Menyeramkan ya? Enggak sih, unik. Kalau buat saya, orang-orang kayak saya nih, kan nggak semua orang yang ngelihat sesuatu tuh keseluruhan ya. Banyak kan yang cuma ngelihat satu sisinya Reza. Bahkan di kolom community saya itu kan, saya baca tuh sampai kayak, buset deh, sebegininya orang tuh kayak, negatifnya tuh Reza cukup gede buat beberapa orang, tapi banyak juga yang ngelihat positifnya. Cuman, buat dia nih sebenarnya kalau aku ngelihat kan, he's a good guy. He's a good boy lah juga. Dan Reza tuh orangnya ini banget apa? Gampang berempati. Nggak tegaan. Nggak tegaan ya Maya. Mama juga Cuman pasti- keras kepala. Cuma keras kepala mah. Cuma kan kalau ngedidik orang kayak Reza buat ibu-ibu di luar sana kan serba salah. Iya. Sangat Nah, berat. ini gue lagi dijudge dua orang tua, lu tau gak sih? Gue lagi dijudge dua orang tua gini kayak gue berasa kayak SMP nih sekarang nih. Iya. Gak apa-apa Tidak ya mudah. sekali ya. Tidak mudah. Tidak mudah ya, Man. Jadi buat seorang ibu ya mungkin bisa jadi advice juga ya. How you handle kalau dengan keunikan seperti ini. Di mana di luaran sana juga kan mama juga punya nama baik. Pasti kan juga ya kepikiran segala macam. Bagaimana mama nyikapinya? And handle-nya gimana baiknya? Sabar aja. Iya nih sabar. Menikmati. Karena apa? Dia udah dewasa. Dia dapat berpikir kan, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi saya serahkan sama dia. Tapi menurut mama dia udah cukup dewasa belum sekarang? Sudah. Bisa gue kasih contoh, salah satu contoh? Contoh coba dong. Contoh ya? Ini contoh, nyokap gue buat gue keren banget. Jadi gini, ketika gue pertama kali gue mau ngerokok, itu gue bukan diajarin temen gue, bukan apa, enggak. Gue di kosan, nyokap gue dateng, dia cuma lempar satu slop rokok. Dilempar sama dia. Nih. Gue bilang kenapa? Gue bilang gitu. Ya kamu mau ngerokok nggak? Ya nggak tahu ke depannya. Gue bilang. Gue selalu jawab gitu. Gue nggak tahu ke depannya bakal ngerokok apa enggak. Ya udah cobain aja dulu. Gue cobain. Gimana? Ya mungkin nggak ngerokok. Oh ya udah. Ini satu slop itu rokok yang gue cuma beliin sekarang. Kalau misalnya setelah satu slop ini habis, lu harus beli sendiri. Itu. Pasti ada message itu mama ya buat Ya dia. biar gua Jadi gini, mandiri. biar dia tahu bagaimana susahnya cari uang. Heeh. Ya kan? Heeh. Kalau dia nggak sanggup, ya dia nggak usah beli. Nggak usah merokok. Realistis nih ya kita Iya. bicara ya. Bagaimana kalau pandangan orang kayak mama kok malah ngajarin dia untuk ngerokok segala macam, itu kan bisa juga tuh, Ma. Iya. Itu kan untuk pancingan dia. Kalau memang dia sanggup, ya dia beli. Kita tidak menganjurkan. Kalau di titik itu gua nggak suka, ya udah enggak kan. Kayaknya mama udah tahu ya ini anak nggak bisa di stop ya. Iya ya, iya betul ya Maya. Jadi daripada dia pergi terlalu jauh, mama malah buka-bukaan aja, realistis aja gitu. Ini anak kayaknya kemungkinan gede-gede ngerokok juga nih daripada sebelum dia ngerokok diem-diem, mendingan Sembunyi-sembunyi. sembunyi. Hmm. Jadi mama, Terserah aja. oke, pokoknya apapun itu, mama sikapin realistis sama Intinya dia. cuma satu. Jangan sampai makan narko. Oh, Jangan sampai kenal-kenal begituan. itu udah parah itu.
Mau sehari berapa bungkus terserah dia. Tapi satu, sebandal apapun, senakal apapun kamu, intinya satu, jauhi narkoba. Itu tidak bagus. Itu nggak bagus malah dipraktekin. Mah, hal yang paling mama takutin dari Arab apa? Sakit. Jantungnya? Seluruhnya. Oh ini anak masih lemah sebenarnya kondisinya. Cuman khawatir karena dari kecil itu udah trauma, ngerti nggak? Oh, iya sebagai sih. orang tua. Gue jarang banget sakit, Pak. Gue Sering nanya ke Cynthia, Resa udah makan belum? Lebih ke kesehatannya mama pikirin. Ya. Resa begini begitu, pasti ditanyakan. Takutnya apa? Takut kumat, hanya itu. Kalau masalah berita-berita di luar sana mama nggak terlalu kepikiran. Ya udah biasa lah ya. Iya kan kemarin. Semakin apalagi. kita tinggi, semakin banyak yang Pasti. menghujat, bukan memuji loh. Iya. Jadi kita harus kuat. Iya. emang Cacat tinggi. Bukan soal Bukan tinggi gitu. badannya. Gue kayak tahu, maksudnya emang menurut Mama Cacat terkenal gitu. Ya sedikitnya kan ya orang banyak tahu gitu loh. Pastilah. Ya jadi ya udahlah gitu aja. Iya. Cuman kalau tidak sedap kayak gitu, biasanya mama bicarain nggak sama Reza kayak Nggak pernah. kemarin dia dituduh selingkuh lah apa segala Tidak macam? pernah. Nggak pernah. Mama nggak mau campur urusan kehidupan dia. Dia sudah dewasa, dia rumah tangga seseorang. Kita tidak perlu ikut campur sebagai orang tua. Biar dia tanganin. Tapi ada kasih nasihat. Nasehatin. Ada. Bahkan kalau ada masalah apapun ya Cerita dia. Gue tidak pernah cerita apapun. tapi ujungnya gue pasti lari terus pasti cium kaki nyokap gue. Iya, tapi nggak Ujungnya, cerita kan? ceritanya enggak. Kenapa Enggak. ya? Kita anak laki tuh susah banget cerita ke nyokap ya. Enggak, ya. Tapi pernah satu hari minta ditemanin sampai pagi ya. Dulu Lupa. dalam mobil Oh iya iya. iya. Gara-gara sampai pagi. Gara-gara apa? Putus cinta. Putus. Oh, masih pacaran. Masih pacaran. Ya. Jadi ya udah sebagai orang tua ikutin aja sampai pagi. Ganti topik. Terus dia ngapain tuh, Mas? Duduk aja kayak orang pacaran sama mamanya di dalam Nggak mobil. ada ngomong gitu. Tidak. Cuma Nangis. nangis. Sabar aja senang gitu. Paling orang tua sabar itulah. Lu bukannya sama cewek ini lu Posisi paling gak nyaman di hidup gue ini. apa enggak lu bukannya kalau sama cewek apa kayaknya Mana? womanizer? Mana ada? Apaan lu? Bego gue ke cewek, gila. Ah bisa aja lu. Nih serius. Dia sebenarnya sama cewek penakut atau enggak sih, Mah? Tanya aja. Udah SMA aja Iya. pacaran. Iya. Dia bilang, "Mama, kok dia duduk dipegang bahunya kok diem aja, berarti dia suka Caca ya?" Itu. Oh, pola. When was it? When I asked that? Lu udah lu tato lu luntur tuh. Duduk, Caca. Gue pikir lu tuh cowok yang ibaratnya perkara cewek tuh lu udah bisa deal with it. Number one. Iya, ternyata belum ya, Tidak. Maya. Bahkan waktu dia kemarin menikah, Mama merasa Reza nih harus banyak belajar nggak, Mah, waktu kemarin? Udah dipikirkan. Udah pikirkan? Nah, hanya tanya itu. Udah katanya. Ya udah. Udah, iya, dari Mama ya udah, kamu jalan, kamu udah harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Mama gitu. nanya, "Cah, kamu udah pikirkan ke depannya bagaimana?" Udah, ya udah jalanin. Udah cukup segitu. Terus dia jalan gitu. Iya. Terus ketika akhirnya ada perpisahan gitu, sempet ngobrol lagi nggak, Ma? Ya enggak lah. Nggak ada. Sampai hari ini belum ada obrolan. Kenapa lu nggak cerita ke nyokap gitu? Ngapain? Ya kan, Masalah-masalah gua. iya sih. Nyokap, Mama nggak pernah mau nanya gitu segala Nggak, macam. dia udah dewasa. Kalau dia memang mau cerita, ya cerita sini. Orang tua kan hanya mendengarkan dan menasehatin. Tidak perlu terlalu ikut campur gitu loh. Urusan anak-anak. Kalau memang jalannya tidak benar, baru orang tua kasih nasihat. Tapi menyayangkan nggak, Ma? Apa tuh? Lu berpisah gitu. Buat mama sih, kalau memang jodoh dia, ya pasti dipertemukan. Ya kalau memang berpisah ya berarti bukan jodohnya, gitu aja sih, mudah kan. Bijaknya begitu. Iya. Kan? Tapi kalau hati nurani seorang ibu pasti kan selalu ingin lihat anaknya tuh Bahagia. Cuman mama paling tidak suka ikut campur. Iya, kelihatan. Kalau kan. sudah berumah tangga,
Itu urusan kalian. Kalian yang menjalanin. Hal yang mama hindari dengan ikut campurnya mama apa? Takutnya kita hadir dan kita banyak bicara, salah. Kapan kira-kira menurut mama, gue harus ngomongnya sama Reza nih? Nggak ada. Gak pernah juga ya? Nggak pernah. Sampai sekarang. Cuman mantau aja. Iya, kenapa ya? Anak laki apa anak cewek? Anak cewek Agak sama, jauh. Iya ya. Karena sama laki-laki ibu ya? lebih tidak terbuka daripada wanita. Kalau anak perempuan dia apa-apa praktis cerita. Iya. Tapi kalau laki-laki agak tertutup. Sebenarnya Reza bukan tipe begitu dulunya. Apapun dia pasti cerita. Oh ya. Ke Tapi belakang waktu. sekarang udah. Kenapa ya? Iya, ngapain ngebebanin tuh nyokap gue udah itu tua dia. begini. Udahlah. Yang penting happy aja lu mau apa ngomong gitu. Iya pasti kan Nggak kalau usah apa masalah ya? gue mah ngapain sih. Lu kan pasti ngelihat struggle-nya nyokap tuh. Itu yang bikin kita laki-laki tuh biasa ngerasa kalau kita kasih lagi masalah kita ke nyokap, kita ngerasa malah berdosa gitu kan, malah menambah bebannya gitu. Lu nggak ngerasa kayak gitu nggak? Iya itu ya, sama yang penting kalau gue ya ngapain gue bawa masalah ke nyokap, ya bawa happiness aja lah. Ya bawa apa yang gue bisa afford aja ke nyokap gitu. Iya, itu kan intinya lu nggak mau bikin nyokap tuh tambah beban, kepikiran dan lain-lain Iya, dong. overthinking gini orang. Iya pasti ada sesuatu dong yang lu lihat dari perjalanan nyokap ngegedein lu kan. Apa? Iya. Ya, overthinking orangnya. Jadi nggak bisa, nggak kalau dapat kabar jelek sedikit, waduh, bisa sakit, bisa apa, bisa lanjut. Complicated banget. Jadinya. Jadi nyokap diem-diem gini kepikirannya luar biasa gitu. Iya, ya walaupun lebih banyak nggak peduli ya, cuman kan sedikit banyak kan pasti denger dan tahu apa segala gitu. Walaupun nggak ngobrol sama gua. Kesannya sih nggak peduli, tapi nggak mungkin mama di luar sana juga nggak tahu. Pasti cari tahu atau denger langsung juga pasti ya Maya. Enggak, malah gue yang bilang ya kalau bisa nggak usah lihat sosmed, nggak usah lihat berita, nggak penting gue. Nggak mungkin ya Maya. Anak sendiri ya, nggak mungkin pasti ya. Justru kalau dia dihujat, mama yang sakit hati. Pasti. Cuman tidak mau cerita apapun. Yang pasti yang diperhatikan cuma satu, kesehatan, makan. Itu Minum, itu selalu diingatkan. Minum. Iya, minum air putih yang banyak. Air putih murni. yang banyak. Air murni ganti air murni. Iya. Selalu itu. Oh dia minumnya kurang. Setahu gue dia sering minum. Enggak, dia minumnya banyak. Oh. Cuman takutnya di luaran dia lebih happy minuman yang tidak bukan air murni ya, putih. yang tidak murni. Ya. Apa yang terlalu murni? Airnya keliling. Air yang terlalu murni jadi salah gitu. Itu Jadi kayak begini bentuknya. banyak minum air putih, jangan lupa makan. Itu selalu diingatkan. Iya. Jaga kesehatan itu aja. Iya. Kalau lu kalau ngelihat nyokap gitu ya, hal yang paling lu ingat dari struggle-nya nyokap tuh apa? Gue tuh selalu punya tuh. Nggak mungkin lu nggak punya. Anak laki pasti punya. Yang paling gue inget di core memory gue ya. Core memory gue ya. We were rich as back then. Yeah. Oh kaya. Yeah. Oh dulu kaya. We were rich as I can tell you, rich as rich. Kaya. And then at one point when that soul left us, we going broke. Terus gue dulu tuh gini, dulu mau gue tuh setiap sekolah, setiap tahun apapun itu, semua buku pasti baru, semua buku tulis pasti baru, tas semua pasti baru, seragam apa baru. semua seragam semua, and you name it. Jajan gue pada zaman itu ya, jajan gue itu SMP itu 50.000. Gede banget sih. Itu gede banget. Kerjaan gue cuma traktir teman-teman doang. Traktir teman-teman gue main warnet, sampai when he left us, we going broke. Itu sampai titik yang gue paling nggak bisa lupa. My mom sold our TV. Jual TV-nya. Sampai jauh banget ke Jawa Barat, waktu itu kita naik bus. And then itu akhirnya kita beli buku bekas dari angkatan atas, dari yang udah ini ya. Ya, jadi apa namanya? Apa ya? Buku yang udah kepake Iya, gitu. buku yang kayak di Senen kan, banyak iya, yang jual. tapi itu belinya dari murid yang udah naik kelas gitu. Iya, dia udah nggak Iya, pakai. dia udah nggak pakai. Di situ sih. Struggle-nya sejauh itu. Struggle di situ. Sama struggle-nya itu gua lupa itu mungkin hampir setahun mungkin atau beberapa bulan gitu.
Itu cuma makan nasi berdua tuh, nasi pakai tempe orek doang. Sampai waktu itu akhirnya mama ada duit lebih karena mama kan ngajar dansa. Oh iya, dicerita mama apa? Guru dance Latin. Latin dance. Iya, mama ngajar dansa. Terus badannya masih bagus. Apa segala terus waktu itu bulan ada duit lebih akhirnya kita beli mama suruh beli mie goreng tek-tek. Gua beli tuh jalan. Gua beli jalan saking senengnya gua puter-puter tuh plastik. Emang tol aja. Gua puter-puter tuh plastik, robek Jo. Robek dar ke aspal. You know what I did? What I did was gua kumpulin sampai rumah gua makan sama batu-batunya. Dan gua nggak mau dia tahu. Lu nggak mau mama lu kecewa? Iya, ya karena ya itu lagi susah-susahnya. Uang lagi susahnya. Jadi yang kayak gitu-gitulah. Iya, gue tuh tahu Arab itu orangnya hatinya tuh baik. Dia karena nggak tegaan. Rasa sayang dia sama mamanya itu menurut gue itu tulus kan. Bukan hubungan yang kalau istilahnya dibuat-buat gitu. Cuman yang saya bingung dari Arab itu selalu mah bentukannya dia kan ini unik ya. Yang kiblatnya dia mau kemana nih manusia gitu. Mama suka ngerasa gitu nggak? Ya. Sama kita ya. Sering orang tanya juga. Iya, tuh tanya mama lu. Apa sih? Gue elaborate. Ini kita ngobrol lebih deep nih, terus. Coba mama ngomong dulu. Orang-orang sering tanya. Itu anaknya kok banyak ini, tato. Gitu. Iya, misalnya terus, contoh. Kok mamanya berhijab? Iya. Semua orang tidak sama. Oke. Terus balik lagi tanya ke dia. Rasa, itu gimana sih nambah-nambah tato melulu? Oh tetep ya? Tetep. Ya. Jawabannya apa? Nanti kalau udah bosan Caca hapus. Dunia entertain. Caca ini hidupnya di dunia gini katanya. Ya udah, diam aja. Mungkin kalau orang tua lain akan marah-marah atau ngamuk gitu. Itu tidak menjadi solusi yang baik ya. Ya. Intinya balik kayak yang tadi sih, yang Kang awal throwback aja. Nggak bisa diatur gua. Iya, ini hubungan sulit kalau gue bilang. Bener loh. Lu anaknya keras kepala. Mamanya terlalu sabar. Mama terlalu sabar. Tapi kalau nggak sabar mama lu, kalian udah nggak akan bareng lagi pasti. Iya, tapi yang gue bisa lakukan adalah gue bisa membuktikan I can afford my mom. That's all. Itu iya. Itu POV lu kan. Karena kan POV-nya antara lu sama mama bisa beda. Okay. Buat lu, gue bisa afford my mom. Tapi kan POV-nya mama orang pasti tua beda lagi. Beda lagi bener kan Maya? Kalau kayak mama nih biasa juga belajar. Misalnya kalau ya kami udah seumuran segini. Harapannya kepengennya ngelihat kayak Reza gini, kepengennya ngelihat gimana? Aduh, itu pasti dijawab. Pengen orang tua, pengennya sih jadinya lebih baik. Apa aja? Lebih baik tuh apa? Spesifik. Segala sesuatunya. Pekerjaan? Enggak, kalau pekerjaan udah oke lah. Fine lah ya. Enggak masalah. Tato? Udahlah, stop it lah. Gitu ya? Jangan lagi lah. Jangan lagi. Udah cukup, mau dibikin di mana lagi? Gua abangnya kasih tahu. Iya tahu lu mau dibikin di mana lagi lo? Iya, stop. Tolonglah aja. Jangan kayak gitulah. Itu mama juga ngomong loh. Kasihan lo badan sendiri lo. Kalau ngomong, ya itu jangan sampai bikin orang tersinggung gitu loh. Mama lihat dia sering, ini bisa. Kalau ngomong ya semau dia. Iya, Ja. Karena dia anak keras kepala. Iya, tapi memang gayanya begitu. Ya. Cuma kan orang nggak lihat hatinya dia yang sisi yang lain. Sebenarnya dia anak baik. Cuman kalau ngomong tidak ada remnya. Iya, perlu juga kan ya Maya? Iya. Lu bisa gini lu. Ntar lu di luar nanti kita ngapain anjing-anjingan kita di luar. Ya enggak di depan itu dong sosial media dong. Bodoh amat. Iya nggak boleh contohnya mama tuh. Setuju ya Maya? Maksudnya jangan dicontoh orang. Iya. Tuh nggak bagus ya Maya. Tuh. Gila lu. Bayarin listrik gua lu. Dengerin dulu. Tuh lihat. Kalau nggak ada air mata mama nggak di sini lu. Nggak hidup lagi lu. Terus apalagi Mak? Kalau pasangan. Nah ini kita mau dengar pasangan. Kemarin tanyain nggak? Mama jujur ya Pak ya. Jujur ya. Mama jangan takut apa nih nanti saya hadapi dia. Mama kepengennya Reza pasangan gimana ke depan. Terus kalau dia misalnya melangkah menikah lagi. Pernah tanyain kemarinan ya? Oh Reza pernah nanya. Nikah kek. Mama pengen punya cucu gitu ya nggak sih? Iya cuy, bener cuy.
Terus jawabannya. Iya. Kok cari cewek yang bener. Oke. Yang cocok. Yang bisa ngatur dia lah. Yang cocok. Yang maksudnya yang bisa panjang sama dia nih. Gimana aja? Apa gimana? Lu udah siap belum untuk melangkah ke situ? Belum jawabannya. Belum. Belum jawabannya. Enggak. Apaan sih katanya? Trauma lu apa? Mulai lu. Mulai mau masuk, gua tahu lu mau masuk Gak ke ada sono. traumanya dia. Katanya terakhir dia trauma anjing mah. Takut digigit. Lucu lagi itu. Yang tahu aja ya. Iya. Mama udah tua, saya bilang. Tunggu dulu, Pak. Mama tahu nggak traumanya dia sebenarnya apa dari jawabannya? Menurut Mama? Enggak tahu. Mama tahu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Lu nggak pernah cerita itu. Memang lu, perlu lah cerita juga, Ja. Enggak perlu. Tapi trauma lu ada lah pasti, Ja ya. Ada. Walaupun lu nggak mau kasih tahu kan. Ada. Supaya tidak menimbulkan lebih banyak lagi masalah gitu kan ya. Karena kan sudah masing-masing aja gitu. Nah, apa hal-hal yang menurut lu, ini gimana ya gue buat kedepannya gitu. Yang kira-kira lu pengen nyokap juga tahu gitu. Apa? Gue benar-benar fokus ke karir aja sama duit sekarang, serius. Jadi gue nggak mikirin itu, belum mikirin. Belum ya? Serius belum. Kalau untuk sekarang belum. Just give me like maybe 2 or 3 years. Ke depan ya? Iya, 2 or 3 years. Gue bangun karir lagi, sumpah lagi bagus-bagusnya Virginia, sumpah. Iya, lagi bagus-bagus. Virginia Ya. lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau gue dapat distraksi lain yang tidak memberikan gue support system, paham nggak? Iya, paham. Kecuali gue punya distraksi yang bahkan dia mensupport gue ya itu bakal lebih terbang lebih tinggi lagi, pasti. Tapi kalau sebaliknya, bro, I'm just gonna wasting my time, so no. Menurut Mama, Reza cocoknya pasangan karakter kayak gimana, Ma? Kalau untuk saat ini, Waduh. Mama belum memikirkan ke sana. Terserah dia. Enggak, tapi kalau misalnya menurut Mama, bayangan Mama menurut aja. saya bisa, karena kan Mama yang handle dia udah lama. Iya, maksudnya cewek yang kayak gimana sih yang cocok gitu? Yang jalanin kan kamu, bukan Mama. Iya, maksudnya kira-kira cewek yang cocok tuh kayak cewek yang baik aja, Soalnya yang terakhir mengerti dia. yang jalanin dia berpisah di tengah jalan dia. Jalan pisah. Mungkin perlu masukan Mama gitu. Menurut Mama tuh ya sekali-sekali bolehlah agak egois dikit ya, Ma ya. Jangan Maksudnya, di bidang entertain. jangan di bidang entertain. Kenapa, Ma? Menurut Mama it's not going to work ya? Apa ya? Pertama kali gue denger. Iya, makanya ngobrol. Ini kita ngobrol di sini. Why? Apa ya? Maksudnya Jadinya dulu kan sudah. Walaupun bukan entertain kan. sama-sama di bidang yang sama. Iya. Itu satu ya, jangan di bidang entertain. Yang kedua apa lagi, Ma? Menurut Mama? Tapi bukan berarti nggak apa-apa. Kalau misalnya ketemu yang baik juga nggak apa-apa dong, berarti. Pasti ada reasonnya. Karena dia yang kenal you. Gue juga dulu dinasihati begitu. Jangan di bidang entertain. Bukan artinya di bidang entertain itu Jelek. cewek-ceweknya jelek. Bukan. Tidak. Iya bukan. Cuma maksudnya kalau ketemu yang pas ya bagus ya nggak apa-apa dong sebenarnya mah. Ada alasannya aja. Nggak apa-apa dong. Nanti lo obrolin habis dari sini. Itu satu ya, jangan di entertain. Yang kedua, Ya yang mengerti dia. Siapa mengerti. dia? Mengerti ini apa nih, Ma? Ya dia kan bukan di pandangan mata orang-orang lain. Dia kan begitu, wah, katanya buaya lah, inilah, itulah, ya kan? Negatifnya. Iya. Tapi buat Mama, dia sebenarnya baik. Cuman ya Masih sebenarnya berarti bukan lagi masih banyak. muji ya. Masih banyak yang perlu diperbaiki. sebenarnya. Cuma ya itu dia. Mama lu tuh realistis, cuy. Dia nggak akan belain anaknya kalau salah. Itu yang suka dari malu. Iya cuman kenapa pakai sebenarnya kalau ujungnya emang bangsa. Ya kan, Iya. manusia kan itu kan memperbarui hidup. Bunga tuh nggak langsung, pohon nggak keluar langsung bunga, Iya, cuy. iya, siap. Lanjut, Ma. Ya mengerti dia aja. Mengerti nih kayak gimana sih, Ma? Ini kan anak agak sulit ya. Mama Iya. kan yang ngegedein dia ya. Iya. Harus gimana nge-handle-nya seorang Reza? Apalagi kalau dia udah tantrum atau apa, dia udah kasihkan main game, dibilangin udah nggak bisa. Dia harus orangnya paham keras dengan karakter dia. Cara masuk ke dia gimana sih, Ma? I don't think my mom Susah dibilang ya sekarang. dibilang ya. Orang sekarang sih ya. I don't think she understand as well. Iya, susah juga ya. Memang sulit dimengerti anak ini ya, Ma ya. Tapi treatment terbaik untuk menghadapi seorang Reza adalah
Harus banyak sabar. Sabar. Tapi sabar kalau disakitin terus sama dia gimana, mah? Gue nggak nyakitin, lu bisa aja nyakitin, bisa dong. Kita kan tanpa sadar kita bisa ngelakuin sesuatu yang menyakiti orang. Bro. Bener gak, mah? No. Bener. Wow, gila, bro. Dia kalau nggak dimulai, sebenarnya nih ya. Iya. Dia kalau nggak dimulai, dia tidak akan memulai. Oh, karakternya begitu. Iya. Apa main monopoli atau gimana? Mulai-mulai. Enggak, maksudnya mama lu kalau misalnya lu tuh nggak di kenapa-kenapa, lu fine-fine aja, ya lu juga akan fine-fine aja. Tapi kalau misalnya lu udah ngerasa nggak fine, baru lu itu biasanya hal-hal apa yang bikin dia ngerasa Cukup di situ aja, mah. Cukup. Saya mengerti, saya mengerti. hal-hal apa yang Saya mengerti. membuat dia ngerasa nggak nyaman gitu kalau kayak Reza gitu, mah? Ya, misalnya dia ngomong apa, tapi nggak dipahamin. Ya dia suka kesel sendiri. Tapi itu masih slow ya. Dia bisa nggak dikerasin, mah, dimarahin gitu? Nggak bisa. Tambah keras. Nggak bisa. Oh. Tambah keras. Don't do that to me. Jadi kalau Lebih baik diemin aja. No. Oke, jadi kalau misalnya kita main emosi sama dia, Tambah No, tinggi don't do that dia. to me. Don't do that. berani. Don't do that to me. Dia misalnya, gue keluar dari rumah ini, dia keluar. Ya, Pisah. Don't do that to me. Oke, gue udah tahu. dia lebih keras. Don't do that to me. Jadi orang yang mau dekat dia harus bisa memahami sifat dia. berarti api ya? Harus ini air ya? Nah. Ketemunya ya? Oh. Harus ketemu Mama lebih banyak ngalah kadang. Dia ngomong apa, ngalah. Air murni. BA. Saya lagi Mama butuh lu lagi uang. ngomong. Oh iya, mama. Kasih contoh yang bagus. Duit. Ini ada pertanyaan dulu, pertanyaan sisipan dari netizen. Tuh dia boleh, ini boleh deh, ini boleh. Oh, masa iya? Ya. Hah? Apa? Lu nggak tahu emang sebelumnya? Nggak tahu gua. Apaan sih? Kita udah juri Demi Tuhan, gua nggak tahu. Udah berapa tahun? Gua nggak tahu. Jadi nama depannya Reza itu sebenarnya adalah Muhammad Reza Oktopian. Oktovian. Oh, makanya netizennya nanya, gimana Kenapa Mama Muhammadnya dihapus? dihapus? Dan Kenapa Mama Muhammadnya pakainya? ada? Oh. Sebenarnya nama Reza itu Reza Oktopian. Pian. Oktovian. Karena dia sering sakit dulu. Oke. Mama pernah ke Pak Ustadz. Nanya, minta pendapat. Iya. Jadi nama dia di depannya harus dikasih Muhammad. Oh, bagus tuh. Aslinya namanya Reza Oktopian. Bagus. Tapi Muhammad karena Reza. dia sakit-sakitan ditambah Muhammad di depannya. Jadi bagus. Jadi bagus, sehat terus. Setelah tenar dihapusnya kembali. Bukan setelah itu, sebelum. Oh, sebelum. Bukan dihapus. Jarang dipakai. Dia nggak mau pakai nama Muhammadnya. Bukan dihapus. Enggak, alasan gue sesimpel, just look at my appearance. Nggak pantas dia bilang. Buat dengan gua, diri dia. Iya, dengan gue nggak pantas. Jadi lu nggak mau ada nama Muhammad di depan? Gini, gue sekolah dari kecil di Kristen, tapi gue pendidikan gue di keluarga tuh Muslim. Iya. Right? And for me, Muhammad is such a great name, great person. Dan yang menurut gue tidak seharusnya ada di dalam diri gue yang ya begini. Penuh beginian. Yang hidup gue aja begini. Jadi dia gitu. menyadari sendiri aja. Iya, dia nggak merasa pantas memakai Iya. nama itu. Iya, betul. Begitu Gue kan. sesimpel itu, dan gue ngomong ke nyokap, alasan gue begini, dan ya udah. Sekarang yang saya bingung dari Reza tuh, dia selalu merasa dirinya tuh nggak pantas dilihat jadi orang baik. Saya selalu ngerasa seperti itu. Saya nggak tahu saya salah apa nggak. Kenapa lu selalu merasa diri lu itu cocoknya dilihat orang tidak baik, Ja? Apaan deh? Enggak, kalau kita lihat tuh orang tuh berbondong-bondong ingin terlihat dia itu orang yang baik, beragama, suci ya. Ya. Kenapa? Bukan yang beragamanya guys, sorry, maksud terlihat baik terus. Enggak, kenapa lu lebih seneng di arah yang sebaliknya gitu, Ja? Kayak lu lebih pengen dilihat orang yang bersalah, orang yang memang lu pelakunya, ibaratnya kayak begitu loh, Ma. Iya, Mamang sering ngeliat kayak gitu gak sih? For me, Nggak pengen membela diri, nggak pengen apa. buat apa? Iya, ngerti buat apa, cuman nggak ada logisnya. Aneh ya. Aneh memang gitu. Ini anak mentok-mentok ya, kalau kita tanya dia selalu buat apa? Buat, ya, I mean,
gini, kalau gue better gue persona gue memang kayak gini dari dulu gitu, maksudnya. Jadi one day ketika gue tuh selalu gini, kalau gue ngeliat suatu case gitu, selebriti lain ngapain, dia melakukan hal kesalahan apa segala, karena tapi sebelumnya memang dia image-nya tuh sangat-sangat baik, itu hancurnya tuh double, triple, berkali-kali lipat gitu, gitu kan. But then daripada gue kayak gitu, mendingan ya udah nih gue apa adanya, yang gue tunjukin di mana-mana ya ini gue apa adanya gitu, ke nyokap gue apa adanya, ke teman-teman gue apa adanya. Makanya ketika gue main film gue seneng karena gue bisa jadi orang lain. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kenapa gue begini ya if one day I got something bad on me, ya itu gue akan mengakui dan admit kalau memang itu memang gue. Dan orang nggak akan ngelihatnya gimana banget karena orang ngerasa wajar itu gitu. Iya, maksudnya kan dari perspektif orang akan ngelihat wajar emang orangnya begitu gitu kan. Iya, mungkin. Cuma kita boleh nggak bersetuju bahwa jadi orang apa adanya, tapi tetap kita semakin bertumbuh, semakin tua, banyak hal juga yang harus kita perbaiki juga. Setuju nggak tuh kalau mama gitu? Menurut mama apa yang perlu dia perbaiki? Dari hidupnya. Dia sendiri sudah pernah bilang, ada masanya. Ada masanya. Kalau kita tanya ada masanya, itu jawabannya. Udah, kita sebagai orang tua hanya mendukung dan melihat. Right. Mama kalau misalnya lagi banyak ini kepikiran tentang Reza, ngobrol ke siapa, Mama? Sendiri sama Tuhan. Berdoa. Biasanya doa itu dalam ya, Mama ya? Hidup Mama selama ini yang dipikirkan cuma satu. Dia melalui doa. Beri kesehatan, lancarkan karirnya, lancarkan rezekinya, sehatkan tubuhnya. Yang lain tidak ada. Diri sendiri pun tidak pernah dipikirkan. Aneh kan? Tapi kalau kayak nyokap, lu nggak pernah nanya mama gimana, ada yang mau cerita? Nggak pernah juga. Ada. Cuman kadang lagi sakit bilang, mama lagi sakit, udah. Mama perlu dirawat enggak? Mau dirawat, mau kirim dokter enggak, mau apa segala. Oh, pernah waktu itu. Enggak jawabannya itu. Enggak ngasih tahu. Cuman itu aja. Enggak ngasih tahu handphone nih. Jadi gini, gua bener-bener sejarang itu kontekan sama nyokap gua. Jarangnya tuh super jarang. Lebih sering Cynthia. Kayaknya anak emak gua tuh Cynthia kayaknya. Gua juga bingung. Nah, sampai satu titik gua bingung kok emak gua enggak pernah kontak gua ya. 3 minggu. Itu panik gua. Panik gue, Jo. Lu pikirannya kenapa? Wah, dia udah kemana-mana gue. Dia marah. Enggak. Udah kemana-mana, udah hancur-hancurin otak gue. Karena tidur sendiri kan, tinggal sendiri. Oh, tinggal sendiri, Mama? Iya, akhirnya gue ke rumahnya, itu gelap, rumahnya apa segala, dikunci, digembok, gue manjat pagar, berdarah-berdarah, apa segala. Taunya, HP Mama rusak, Ca. Bro, I was like, please. HP Mama rusak, Ca. Lu ada nggak yang nonton yang hubungannya kayak begini? Gue juga kayak begini. Soalnya kenapa ya? Single parent, menyokap gue juga single parent gitu. Bro, apa yang harus kami perbaiki ya dari hubungan kayak begini ya? Iya. 3 minggu nggak. Kok dia nggak nanya? Kita jadi ini sendiri apa? Overthinking. Gue chat centang 1 di telepon nggak bisa. Gimana kagak tengah malam ya, jam 3. Jam 3 pagi. Iya, gua. panik. Oh. Pak, wah gila. Nih naik dia. Pagar tinggi dia naik. Gua belum naik, berdarah, luka-luka gua. Ketok. Terus digetok lama lagi. Lama banget. Lampu matiin semua. Lama tuh. AC pun nggak dihidupin. Akhirnya, iya, Ca. Gua kayak buka mah, gua bilang gitu. Buka. Jam berapa nih, Ca? Gitu. Jam 3, gue gitu. Kenapa nggak bisa telepon? HP rusak, Ca. ART ada tapi maksudnya. ART sendiri aja. Sama. Kenapa nggak ada ART? Nggak mau. Iya, Mama juga nggak mau lagi. Biar gerak. Pekerjaannya nggak sesuai dengan Mama. Iya. Mama orangnya resikan. Iya, paham saya. Nah, kalau ini mah udah masuk. Baik masakan maupun apapun rumah harus bersih sekali. Takutnya marah-marah mulu, orang sakit hati gitu-gitu. Iya. Nggak sesuai dan kerjaan dilihat gini. Mau nyuruh nggak enak, dia udah kerjakan kan? Iya. Dia ngerjain tapi nggak sesuai dengan kita gitu. Iya, ya udah lebih baik kita sendiri.
Aduh sama lagi. Kayak gitu sama Jo. Itu paling panik seumur hidup gue, paling panik. Gue kayak ngobrol sama nyokap gue juga deh, cuy. Panik banget gue, gila 3 minggu itu. Iya. HP-nya rusak, Jo. Iya, paham. Ini kalau ditanyain makanan, mau masak apa, makan apa, mama sering gitu. Oh, kalau itu gue suka. Sama lagi. Masakan nyokap gue enak banget, Jo. Apa masakan nyokap lu yang paling demen? Everything. Semua. Gue ini jambal ikan asin. Wah, Mama biasa masakin kalau dia minta ya. Dia nggak minta pun tawarkan. Tawarkan ya. Kemarin minta kepiting nggak ya? Lagi sakit katanya. Iya, Cek. Enggak. Iya, Cek. Nyut gitu jantung gue sih. Kenapa? Lucu banget. Mama kalau dari hati kecil Mama ini mumpung kita bisa ngobrol-ngobrol gini kan jarang banget, bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi ya Ma ya. Banyak kan orang di luar sana yang ngelihat Reza dari perspektif masyarakat, ya ada yang negatif ngelihatnya, lebih banyak yang negatif juga. Negatif yang banyak. Iya sih, maaf ya Mbak ya. Iya. Tapi kalau buat saya sebagai teman, saya ngelihat Reza dari 2 sisi. Saya selalu tahu anak ini punya kebaikan juga. Karena dia belum pada mengenal Reza. Betul. Siapa Reza? Belum tahu, belum menghadapi, dan juga belum ketemu dengan cara dia berbicara atau apa. Ya nggak mungkin juga kan, Ma. Iya gitu. Masa mau tinggal semua sama Reza ya kan, Iya, ketemu itu Reza dia. setiap hari kan nggak mungkin juga gitu. Cuma kalau Mama ngelihat, bukan bermaksud membela anak Iya. ya. Cuma Mama kalau melihat anaknya Mama gitu, hati kecil Mama itu kalau dalam doa gitu, kayak apa sih yang kepengen Mama lihat buat Reza ke depannya gitu. Cucu. Satu cucu. Menjadi anak yang baik aja. Anak yang baik. Yang Anak bisa menghargai orang. Udah. menghargai orang. Ayah. Belum ya, Maya? Tapi dia dari dulu diajarkan. Siapapun, baik pembantu ataupun siapapun, kalau nyuruh tolong. Itu sih iya, itu sih harus. ya. Kalau itu saya bisa Kalau bilang jalan dimanapun permisi, Yes. dia pakai sampai detik ini. setuju, Mas. Saya saksi. Iya. Gitu. Kalau dikasih apapun terima kasih. Yes. Itu harus. Itu pun gue terapin ke Tetap semua dipakai. karyawan gue. Sopan santunnya sih ada sih, Ma. Saya Iya. jujur ya, gue saksi ya. Maksudnya gue berteman, nggak tahu kalau sama orang lain. Kalau sama gue lihat nih anak Semua. sopan. Saya ajarkan dia selalu begitu. Tahu Ingat. diri kalau bertamu gitu. Iya. Cuman memang kalau di publik mah, kalau ngomong waduh, Semau dia. iya mah, kayak nggak ada saringannya ya. Iya, betul. Lu kenapa lu begitu lu? Udah sih. Gua abang lu nih. Lu kenapa begitu? Bisa nggak disaring tuh Mama tuh? Nggak tahu. Ngapain ya? Katanya Pernah ditegur sama sama bapak-bapak. bapak-bapak. Bapak siapa? Ada dulu waktu Mama buka toko, engkok-engkok gitu. Kata Bapak-bapak. gini, itu anaknya itu ya Bu ya katanya. Kalau ngomong ya Kasar, gitulah kasar, ya kan kasar. ya. Di mana? Di HP katanya. Di internet. Terus anaknya jangan dikasih HP Pak, lebih baik. Saya bilang jawabnya gitu aja. Oh. Enak kan? Oh iya paham. Ya mau ngapain? Anaknya jangan kasih mengenal gitu-gituan. Iya, malu ngebelain lu, ntar malu juga nanti Emang bener diserang. harusnya begitu. Malu bisa diserang juga dong. That's why gue nggak pernah bawa nyokap gue ke publik. Oh, Itulah iya. alasan terbesar. Tapi akhirnya bapak engkok itu nyelonong aja. Tapi benar juga, jadi kadang-kadang nih ya, maksudnya untuk Dunia sosmed itu tidak ada yang benar, saya bilang buat anak-anak. Kalau orang dewasa kan udah bisa menyaring. dia yang harusnya ngawasin. Iya. Benar. Makanya anaknya itu jangan kasih main gitu-gituan. Udah, dia malu mungkin kan. Jangan nunjuk orang, tapi lu lihat diri Jangan lu menyalahkan sendiri. orang. Iya, betul. Salahkan juga anak kamu gitu loh. Introspeksi juga. Iya. Tapi benar di era sekarang ini bagus nih, Ma. Itu sosmed itu nggak semuanya hal-hal yang positif. Ada hal-hal negatif. Iya. Jadi kita tuh nggak bisa ya sebagai netizen, kita nggak bisa stop orang untuk, kamu jangan bikin konten kayak begitu, nggak bisa. Dan Sebagai orang tua apalagi, karena apabila mereka ngomong, oh nanti dicontoh sama anak-anak, orang tuanya yang ngawasin anaknya. Begitu kan maksudnya, Maya. Cuman sebagai public figure Coba juga. dirobah sedikit. Direm. Iya. Lu susah banget tuh dibilangin, kenapa sih lu? Lu mau hidup sendiri mulu lu. Hah? Apa hubungannya? Iya kan. Kuras lu. Iya. Apa hubungannya? Iya kan memperbaiki diri supaya kita ketemu juga pasangannya sepadan. Kenapa nggak mereka memperbaiki diri biar ketemu sama gue? Oh berarti lu masih ngerasa diri lu
lebih baik daripada orang lain. Udah lama kita pulang aja mah kalau kayak begini. Apaan sih? Enggak juga, cuma maksud gue ya it's just me. Ya, emang gue udah nggak sebarbar dulu juga nggak sih? Iya, agak berkurang sih. Jauh lah kalau dibanding sama zaman YouTube, buset jauh banget. Sekarang kan gue fokusnya ke musik, bener-bener ke art. Jadi ya otak gue udah nggak yang kayak gitu-gitu lagi. Cuma kalau ngobrol sama teman sama tongkrongan kan beda. Apa yang lu pengen lihat dari diri lu sendiri 5 tahun ke depan, ya? Rich. Nih sifat dia turunan dari mana sih, mah? Keras kepalanya apanya? Sombongnya. Kelakuannya ini ada turunan dari mama nggak di? Papanya. Oh, udah pernah ketemu belum? Udah. Oh iya. Udahlah. Udahlah. Kok gue tahu nih cerita yang mana? Keras kepala sih kayak mama. Udahlah. Keras kepala. Cuman mama biasa dulu waktu masih muda. Pas muda iya. Keras kepalanya. Tapi sekarang tidak. Mama mulai berubah tuh. Pas umur berapa? Ya udah lama juga, udah dia berumah tangga ya setelah. Nah, pas gue udah dewasa, terus gue udah bisa menghasilkan uang, terus akhirnya kayak ngobrol gitu kayak what do's and don'ts kayak gini tuh nggak mama tuh nggak selamanya bisa hidup dengan pikiran seperti ini mah, gitu. Karena gue kan yang keluar nih, gue yang ngelihat dunia nih, gitu. Sedangkan mama kan tidak kan, jadi gue yang pelan-pelan ngasih tahu mama, ya iya. Tapi tidak sepenuhnya mama pikirkan dari dulu itu tuh selalu benar gitu. Jadi ada juga yang enggak dan kadang nggak usah kayak gini, nggak penting mah. Nggak penting buat apa sih ngomong kayak gini ke orang-orang, nggak penting kayak gitu-gitulah. Iya, cuma tetap pasti kan mama apalagi single parent khawatirnya banyak. Dan lu harus dengar, itu satu kata yang gue juga masih coba untuk dalemin sampai sekarang. Sama kayak kata mama gue. Yang dia selalu pikirkan itu cuma gue, sama kayak mama lu. Dia cuma pikirin lu, berharap sehat, bahagia. Amin. Kaya. Enggak sih mama enggak. Lancar rezekinya. Rezeki ya oke lah ya Maya. Cuma nomor satu pasti kaya. Anaknya sehat. Iya. Kenapa sih harus kaya cuy? Ya pengen aja. Supaya dipandang orang. Enggak perlu. Lah dulu kan dulu kaya banget. Kan dulu. Bapak lu pergi. Iya kan dulu kaya, terus susah, terus kaya lagi hasil sendiri, terus miskin lagi ya, mau kaya lagi lah. Kaya dijadiin prioritas. Itu dia pertanyaannya ngapain? Iya, benar nggak Maya? Mama kan lebih Belum pengalaman. tentu kaya menjadikan kita bahagia. Enggak. Justru makin stres kadang. Enggak mah, percaya Caca mah. Enggak. Duit banyak, bahagia banget mah. Bener. Keras Tapi kepala kelakuannya tambah gak beres. Enggak. Bahagia percaya mah. Ya nggak bisa. Dengan adanya orang punya uang banyak, itu udah pasti jadi nggak beres. Enggak. Kalau dia belum dewasa menghandle. Otaknya itu nggak rata-rata. Iya. Semakin banyak uang semakin sombong. Sekarang kalau kaya tidak membuat lu menjadi lebih baik, untuk apa kaya? Itu pertanyaan penutup kita. There's something that I cannot explain. That's all. Ya udah. Memang sekeras kepala itu ya. Ya, banget. Ya kita doakan aja sama-sama Maya. Bisa kita makan kan? Iya, habis ini kita makan. Nah. Kita makan. Supaya dia menjadi lebih baik. Karena anak ini punya potensi kebaikan yang besar di dalam dirinya. Sebenarnya hatinya baik. Iya. Makanya dibegoin Cuma orang itu terus. dia. Akhirnya orang dibegoin ya. Banyak Saking kecewa. baiknya. Iya, banyak Masih ya, kecewa. Ma? Dia cuma satu lemahnya. Sama wanita. Udah sekian. Terima kasih. Kita tutup. Penutup ya kan? Kita tutup. Terima kasih. Banyak kalah ya. Udah.